Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sumut Inspiring and Informatif. Pemirsa, event Nias Utara International Surfing Competition 2023 yang dilaksanakan selama 5 hari di Pantai Turedawala Beach, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara, diharapkan dapat menjadi ajang peningkatan pengembangan sektor pariwisata dan juga peningkatan sumber ekonomi masyarakat melalui UMKM. Event Nias Utara International Surfing Competition 2023 yang dilaksanakan di Turedawala Beach, Kecamatan Afulu, yang dimulai sejak tanggal 20 hingga tanggal 24 Juni 2023 dengan total peserta sebanyak 40 orang dari berbagai negara, akhirnya selesai dengan sukses digelar. Sektor pariwisata di wilayah Kabupaten Nias Utara akan terus dikembangkan oleh pemerintah daerah untuk menjadi sumber perekonomian masyarakat. Seperti event Nias Utara International Surfing Competition 2023 di Pantai Turedawala, Kecamatan Afulu telah memberi dampak dan akan mengundang perhatian dari berbagai pihak. Melalui sektor pariwisata, pemerintah daerah Kabupaten Nias Utara akan mengejar ketertinggalan dan meyakini akan memberi dampak perkembangan perekonomian dalam mewujud nyatakan kesejahteraan masyarakat. Hal ini telah diketahui pasti pada pelaksanaan event Nias Utara International Surfing Competition 2023 yang dihadiri oleh pesurfing dari berbagai negara. Destinasi wisata di wilayah Kabupaten Nias Utara sangat menjanjikan perubahan pembangunan akan semakin maju dan berkembang. Bahkan pemerintah daerah setempat akan terus berkoordinasi ke pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah pusat untuk memberi perhatian khusus dalam hal infrastruktur. Karena dengan adanya objek wisata, maka kesejahteraan masyarakat juga akan semakin meningkat dan akan mendatangkan perhatian dari investor-investor luar daerah ke Nias Utara. Pada pelaksanaan Nias Utara International Surfing Competition kali ini, yang menjadi juara kategori wanita diraih oleh Willow Hardy asal Australia, Ane Dos Santos asal Brazil, Giada Legati asal Italia, dan Hana Suri Jabrik dari Bali, Indonesia. Ini adalah sebuah kebanggaan bisa diundang dari semua kementerian untuk datang di Nias Utara. Everyone from North Nias, the officials, the government for making this event possible. So lucky to come here and I'll definitely be back. Thank you so much. Warna merah. Ini adalah salah satu budaya mengangkat juara. Dijuarai oleh peserta dari Indonesia, Made Fajar Ariana, di mana dia berhasil mendapatkan skor tertinggi untuk final hari ini. Dan juara akan diserahkan langsung oleh Bapak Bupati Nias Utara. Mari beri tepuk tangan sekali lagi untuk juara 1. Usai menerima hadiah bagi peselancar yang berhasil meraih juara, kegiatan event surfing resmi ditutup oleh Direktur Penyelesaian Sarana dan Prasarana Kementerian KPDT RI, Insinyur Sofian Hanafi. Dalam sambutannya, Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu berharap agar semua pihak mulai dari pemerintah provinsi dan kementerian mendukung event surfing yang dilaksanakan di Afulu Nias Utara menjadi agenda tahunan daerah. Dengan adanya objek wisata, maka kesejahteraan masyarakat juga akan beriringan meningkat dan akan mendatangkan perhatian dari investor-investor luar daerah ke Nias Utara. Sementara itu pihaknya berharap agar segala fasilitas baik infrastruktur, pembedahan lokasi hingga jaringan seluler dapat ditingkatkan sehingga dapat memikat investor untuk datang sehingga ekonomi masyarakat dapat meningkat. Kegiatan ini adalah merupakan tahun kedua, di mana tahun pertama sudah dilaksanakan pada tahun 2022 dengan standar daerah, kompetisinya daerah. Dan kami sangat bersyukur masyarakat Nias Utara pada tahun 2023 ini kami mendapat brand menjadi surfing internasional. Tepuk tangan untuk itu Bapak dan Ibu.
Tentunya kegiatan ini tidaklah sekedar seremonial, tetapi memiliki satu tujuan bersama, yaitu bagaimana Nias Utara semakin mendunia terhadap potensi alam yang ada di Nias Utara ini. Kami sampaikan kepada kita semua, terlebih kepada tamu yang terhormat, Nias Utara ini adalah surganya wisata. Luar biasa. Kami bisa bersaksi bahwa tiada duanya di dunia ini potensi wisata yang ada di Nias Utara ini. Coba dibayangkan Bapak dan Ibu, hanya di Kecamatan Dafulu ini ada 5 spot yang berstandar surfing internasional, yaitu salah satunya di lokasi ini, di Pantai Merah, di Lauru 2, di Pasir Putih dan Negara, dalam satu kawasan Kecamatan Dafulu. Belum lagi wisata-wisata pendukung lainnya. Begitu juga di Nias Utara ini memiliki Laut Mati. Laut Mati ini hanya 2 di dunia ini. Satu di Israel, satu di Nias Utara di Kecamatan Lahewa. Tiada duanya. Dan banyak potensi yang lain. Tentunya di sisi lain kita harus mengakui pelaksanaan kegiatan event yang kedua ini tentunya jauh dari kesempurnaan. Sebagaimana lokasi yang kita hadir pada saat ini yang memang belum berstandar seyogianya. Dimana kalau kita mau lihat, listrik saja masih darurat, jaringan telekom masih darurat, air bersih tidak ada, dan lain sebagainya. Tetapi saya hanya mengajak bersama bahwa tantangan adalah sebuah peluang bagi seorang petarung. Maka saya yakin masyarakat Nias Utara adalah petarung sejati yang tidak mengenal sebuah kelemahan. Kelemahan adalah semangat bagi kita semua untuk meraih Nias Utara berstandar internasional dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Pak Direktur, Pak Balai, Ketua DPRD, kami sampaikan bahwa kegiatan ini luar biasa. Dari hari Senin, dari hari Selasa, sampai hari ini, ribuan orang siang dan malam. Tadi malam saja, hampir 4.000 orang datang ke sini. Sampai jam 11 malam tiada henti. Luar biasa. Makanya kegiatan ini kita harus mendukung secara bersama-sama untuk menjadi event daerah Nias Utara setiap tahunnya. Kami sampaikan juga kepada kita semua bahwa pelaksanaan surfing ini diikuti oleh 46 orang yang terdiri dari 38 laki-laki dan para masyarakat luar daerah maupun lokal berharap agar event ini tetap dilaksanakan, terlebih ombak di Afulu Nias Utara tidak kalah saing dengan daerah lain. Salah seorang pengunjung, Yeni Rahayu, warga Kabupaten Nias Selatan, rela menempuh jarak hingga 200 km hanya untuk melihat langsung keindahan Pantai Turedawola Beach, Kecamatan Afulu. Bapak Ibu yang mungkin tidak sempat menyaksikan pada acara ini secara langsung, boleh link kita share kepada keluarga kita. Lautnya juga indah. Ini kakak warga sekitar atau seperti apa ini kak? Warga asal sini? Dari Teluk Dalam. Kami dari Nias Selatan. Bapak Ibu yang kami hormati, kita simak bersama kata sambutan yang disampaikan oleh pimpinan DPRD Kabupaten Nias Utara. Baru balik ke Teluk Dalam. Ladies and gentlemen, now we would like to invite Mr. Novelman Zega to deliver his speech. Ada nggak harapan kakak dengan pemerintah untuk penataan lokasi ini atau gimana? Ya menurut saya ya ini kan pertama kali diadain di sini. Nah, kedepannya bisa lebih baik dan berbenah dan semoga sukses kedepannya buat Nias Utara. Menurut Yeni, Pantai Turedawola cukup bagus, terlebih ombak yang tidak kalah saing dengan daerah lain dan juga lokasi yang bersih dari sampah. Dirinya berharap agar pemerintah daerah terus meningkatkan fasilitas yang ada di lokasi Pantai Turedawola yang saat ini infrastruktur jalannya masih belum memadai dan jaringan seluler yang cukup sulit.
Sementara itu Ilham Mendrova bersama dengan klub Faba Nuasa yang mencapai ratusan orang ikut merapaikan pelaksanaan surfing internasional dan melihat langsung keindahan yang ada di lokasi surfing. Ilham mengungkapkan kekagumannya dengan sejumlah lokasi pariwisata yang terus dibenahi oleh pemerintah daerah, terutama lokasi Pantai Turedawola yang menjadi lokasi surfing skala internasional yang berhasil mengundang para peselancar dari beberapa negara. Tidak hanya lokasi surfing Turedawola, hanya berjarak 400 meter juga ada spot wisata Pantai Sawakete yang terkenal dengan kejenian airnya dan juga rekomendasi bagi keluarga yang membawa anaknya untuk berenang karena tidak dalam. Kita luar biasa, ini pemimpin juga yang baik. Sekarang saatnya semua potensi warga berkumpul untuk komitmen kebangsaan kita, komitmen Nuasa ada untuk bekerja saya. Apa saja, mulai dari ngurusin kecil-kecil juga mulai. Saya thank you bisa menghadiri tempat ini 2 kali dan saya melihat hal-hal baik tumbuh gitu. Jadi dalam suasana syukur itu saya berada dan bersama teman-teman Faba Nuasa Trip hari ini kami datang dari Gunung Stoli, ada sekitar 150 orang rombongan dari berbagai dari Nias Barat, dari Nias Selatan, dari kota Gunung Stoli turut menyaksikan kebahagiaan hari ini. Kami menyampaikan penghormatan juga buat warga Hulu karena ngeblend, nggak ada batas, suasananya baik. Tidak sedikit dari jumlah pengunjung yang mencapai ribuan orang bersuah foto untuk mengabadikan rekreasinya bersama keluarga dan sahabatnya di lokasi wisata Sawakete ini. Saat ini juga pemerintah daerah Kabupaten Nias Utara sedang gencar melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui sektor pariwisata, sehingga akses jalan menuju lokasi Sawakete ini sedang dalam tahap pembenahan dan kondisi sekarang sudah dapat dilalui roda 4. Dampak dari wisata ini telah melahirkan berbagai usaha mikro kecil dan menengah di wilayah Kabupaten Nias Utara, utamanya di sekitaran lokasi wisata. Tidak hanya menjadi ajang promosi wisata, Surfing Competition 2023 juga menjadi sarana bagi warga sekitar untuk meningkatkan perekonomian dengan membuka tempat jajanan bagi para pengunjung. Meski lokasi penjualan warga masih cukup tradisional dengan kondisi atap rumbia dan lantai beralaskan tanah. Ini close event dan ini sudah terlaksana dengan baik dan tentunya kegiatan ini kita komitmen bahwa ini kegiatan tahunan dan ini tidak hanya setahun 2 tahun sampai beberapa tahun ke depan dan tentunya di sana sini tentunya kita harus mengakui bahwa banyak kelemahan dan tentunya ini adalah merupakan perjuangan bersama baik dari kabupaten, provinsi, pusat dan begitu juga lembaga swasta yang mau berinvestasi. Tentunya kondisi ini adalah kita jadikan sebagai pintu Nias Utara keluar dari ketertinggalan sehingga melalui akses wisata dan tentunya kita harus berkarya, berjuang terus untuk memajukan Nias Utara khususnya di bidang pariwisata. Ini Pak Bupati, ini tadi katanya kan ini udah menjadi agenda daerah untuk pelaksanaan setiap tahun. Ini kira-kira dari sisi dari kementerian sendiri juga, Kementerian Pariwisata apakah sudah tercatat atau seperti apa ini? Tentunya setelah kita laksanakan ini, kita akan berkoordinasi di Dinas Pariwisata Provinsi dan begitu juga di pusat dan karena ini sudah berstandar nasional maka itu pasti akan mereka jadikan agenda nasional tahunan di Kabupaten Nias Utara dan begitu juga di provinsi. Artinya tahun depan ini pastinya pasti ada lagi kontes internasional. Pasti kita harus melaksanakan tahun depan. Ini komitmen dari daerah. Ini dari sisi pembenahan juga ini kayak infrastruktur, listrik maupun jaringan seluler. Ini kan masih katakanlah di bawah standar. Seperti apa untuk pembenahannya? Ya, tentunya Eka, inilah nanti usaha kita. Setelah kita ini, kita akan simpulkan hasil dan kita akan menyurati berbagai lembaga, PLN, Telco, dan siapa di bagian air, sarana-prasarana lain. Kita harus koordinasi dan ketemu mereka buat proposal dan begitu juga di beberapa kementerian. Pada
Pada tahun yang akan datang untuk mendukung sektor pariwisata ini, pemerintah daerah setempat bekerja sama dengan DPRD akan menggali kuncuran dana untuk pembangunan sarana air bersih dan mengatur regulasi pengalokasian anggaran yang bersumber dari dana desa melalui badan usaha milik desa untuk pembangunan homestay atau penginapan di lokasi pariwisata. Dari Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Iman Jayalase, iNews melaporkan. Informasi tadi mengakhiri iNews Sumut hari ini. Saya Sima Kaur mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.